Malam ini kita bersama-sama akan mengkaji masalah zakatul fitri yang dalam istilah kita orang Indonesia sering menyebutnya zakat fitrah. Kita sebut saja istilah yang membumi di kita menggunakan istilah zakat fitrah. Yang akan kita baca adalah kitab Ibanatul Ahkam juz yang kedua yang disusun oleh ulama besar Hasan Sulaiman An-Nuri dan Alawi Abbas Al-Maliki. Di halaman 325 dari juz yang kedua ini disebutkan seperti ini. Qala al-jumhuru min ghalibi qutil baladi. Berdasarkan pemahaman para ulama jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa lazim pengeluaran zakat fitrah itu menggunakan bahan makanan pokok yang menjadi kekuatan penduduk suatu negeri. Berarti kalau dulu di zaman Nabi menggunakan tamar, kurma kering, menggunakan syair, gandum, menggunakan zabib, kismis. Kalau di kita Indonesia kebanyakan termasuk di Jawa Barat menggunakan beras, tapi tentunya beras yang terbaik. Dilanjutkan, wa qala Abu Hanifah yajuzu ikhraju qimatis sa'i naqdan li annahu anfa'ulil faqiri. Imam Abu Hanifah berkata, boleh saja mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya dari nilai satu sa' itu. Dengan nilai satu sa' itu boleh. Naqdan yang dibayarkan secara tunai li'annahu anfa'ulil fakir. Karena menggunakan hal seperti itu dapat lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Berarti kalau begitu kalimat jumhur dalam teks naskah kitab Ibanatul Ahkam ini di halaman 325 juz 2, jumhur itu berarti selain Imam Abu Hanifah itu diantaranya madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu semuanya mengarah pada pemahaman qutil balad, menggunakan bahan makanan pokok di suatu wilayah atau negeri. Itu kebanyakan jumhur, mayoritas. Tapi ada sebagian ulama mazhab, diantaranya mazhab Abu Hanifah, yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan nilainya. Selanjutnya ini ada tambahan sedikit berkenaan dengan masalah so'. So' itu, satu so' itu sama dengan arba'atu amdad, sama dengan 4 mud. Yang namanya mud itu patokannya sulit untuk dikonversi secara tepat ke dalam bentuk kilogram. Sehingga para ulama di kita berbeda pendapat berkenaan dengan satu so' itu. Satu so' itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu perhitungannya yakni orang dewasa ketika dua tangannya digenggamkan atau kedua tangannya disatukan menjadi satu seperti ini. Nah, disatukan tidak terlalu renggang dan tidak terlalu sempit, biasa seperti ini. Kemudian takaran itu dari tangan itu diambil ke kurma kering, ke gandum. Kalau kita ke beras ambil satu kali dimasukkan, itu sudah satu mud. Berarti kalau satu sok kita ngambil dari dua tangan yang disatukan ini, telapak tangan yang disatukan ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu berarti satu sok.
Nah, perhitungan itu sulit untuk dikonversi ke kita. Sehingga madhab Imam Hambali itu yang terkecil ada yang 2,2 sampai 2,75 kilogram. Kalau dikonversi kita kurang lebih seperti itu. Kemudian yang paling tinggi adalah madhab Hanafi. Itu kalau diperhitungkan dari 8 ritol Irak itu hampir 3,8 kilogram. Sementara dalam madhab Syafi'i standar kebanyakannya adalah 2,75 kilogram. Nah, perhitungan di kita di Indonesia itu kebanyakan menghitung dari jalan tengah dari beberapa pendapat para ulama itu, Hambali, Syafi'i, dan Abu Hanifah digabungkan, ternyata dari 2,2 yang terkecil setelahnya dikonversi oleh ulama-ulama hebat di kita, ada yang 2,75, kemudian ada lagi yang 3,8 kilogram. Maka kita putuskan khusus di Indonesia 2,5 kilogram. Itu ukuran sok. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun singkat, tapi memberikan pencerahan. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, kita masuk dalam ruang diskusi pada kesempatan lain dari berbagai literatur kitab, karena ini hanya sebagian saja dari kitab Ibanatul Ahkam. Ada kitab-kitab yang lain yang membolehkan zakat fitrah dengan nilainya atau biki mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.